Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita akan kupas tuntas bab 4 dari materi sumber Anda. Ya, ini kutipan dari Beyond the Five Whys Root Cause Analysis. Betul, judulnya menetapkan strategi, tujuan, dan memahami risiko yang tepat. Nah, fokus kita hari ini adalah gimana sih caranya menetapkan strategi dan tujuan yang benar-benar efektif. Sekaligus mengenali resiko-resiko utama dan juga batas toleransi kalau ada kemunduran. Menarik sekali. Ada kutipan pembuka nih dari Robert Burns. Cukup mengena. Rencana terbaik tikus dan manusia seringkali menjadi kacau. Gimana nih menurut Anda, apa maknanya ini buat kita pas lagi netapin tujuan? Wah, kutipan itu pas banget ya. Bab ini menurut saya fundamental. Memberi kita dasar untuk ngerti kenapa sih rencana bisa gagal dan gimana kita bisa lebih siap. Oke. Intinya tuh bukan cuma sekedar punya tujuan, tapi menetapkan strategi dan tujuan yang tepat. Nah, ini butuh pemahaman konteks yang dalam dan juga kesadaran soal resiko-resiko yang mungkin nggak kelihatan gitu aja di permukaan. Oke. Mari kita mulai dengan cerita klasik deh. Ingat Wright bersaudara di Kitty Hawk? Tanggal 17 Desember 1903 itu kan? Mereka berhasil nerbangin pesawat bermesin yang lebih berat dari udara. Ah ya, momen bersejarah. Uniknya, penerbangan pertama itu cuma 12 detik, jaraknya 37 meter. Pendek banget ya? Yang paling lama hari itu, penerbangan keempat, cuma 59 detik, 260 meter. Sebentar sekali memang. Ironisnya lagi, pesawat itu rusak kena angin kencang di hari yang sama. Udah nggak pernah terbang lagi pesawat yang itu. Itu cerita yang menarik karena menyoroti sesuatu yang penting ya. Mereka itu mungkin belum punya target spesifik, kayak harus terbang 1 jam gitu saat itu. Bener juga. Tujuannya lebih ke pembuktian konsep kayaknya. Bisa nggak sih mesin ini beneran ngangkat dan ngendaliin pesawat? Mereka tahu persis, udah bikin terobosan fundamental. Meskipun ya itu tadi, penerbangannya singkat banget. Ini jadi ingat kutipan Yogi Berra, hati-hati kalau nggak tahu tujuanmu, nanti kamu nggak sampai ke sana. Nah, terus gimana cerita Wright bersaudara ini nyambungnya ke konsep menetapkan tujuan yang tepat tadi? Maksudnya? Apakah tujuan tepat itu harus selalu jelas, terukur dari awal, kayak target penjualan misalnya, atau bisa lebih fleksibel? Nah, ini poin bagus. Apa yang bisa kita pelajari dari Wright bersaudara, itu keberhasilan mereka kan bukan kebetulan ya, bukan sulap. Tentu. Itu hasil kombinasi beberapa elemen kunci. Pertama, mereka punya pemahaman sistemik. Pesawat itu kan gabungan banyak sistem ya. Sayap, kontrol, mesin, semuanya harus kerja bareng. Betul, kompleks. Kedua, mereka nggak mulai dari nol. Mereka belajar banyak dari eksperimen orang sebelumnya. Kayak Sir George Kelly, Otto Lilienthal. Jadi ada pembelajaran dari sejarahnya. Persis. Dan yang krusial, ketiga, pendekatannya iteratif. Mereka terus-menerus uji coba, perbaiki desain. Nggak langsung jadi. Proses panjang berarti ya? Iya. Buktinya, 2 tahun kemudian, tahun 1905, mereka udah bisa terbang 39 menit, jaraknya puluhan kilometer. Jauh banget peningkatannya dari yang cuma beberapa detik itu. Wow, signifikan sekali perubahannya. Jadi, menetapkan tujuan yang tepat dalam konteks kayak gini tuh lebih ke soal memahami sistemnya secara mendalam, belajar terus-menerus dari percobaan-percobaan sendiri dan orang lain, terus siap buat adaptasi gitu ya? Betul sekali. Bukan sekadar oke, target akhirnya ini, kaku, harus tercapai persis seperti itu. Tepat. Fokus mereka kan membuktikan konsep dasar kontrol penerbangan bertenaga. Bukan langsung mikir, wah, gimana caranya bikin penerbangan komersial antar benua? Masuk akal. Tujuan tepat mereka saat itu adalah validasi hipotesis kunci. Dan itu dicapai lewat proses iteratif tadi. Ini kontras banget kan sama kasus kegagalan scaling up yang juga dibahas di sumber Anda? Nah, iya bener. Mari kita bahas kasus itu. Andrew Wright dari E.W. Ainsworth kan cerita ya pengalamannya soal proyek peningkatan skala. Di atas kertas kelihatannya, wah ini masuk akal banget, pasti berhasil. Ternyata gagal. Itu sering terjadi. Kita tuh sering kejebak asumsi, proyek X yang mirip dulu berhasil kok, jadi proyek Y ini pasti lancar juga. Padahal kemiripan itu bisa jadi cuma di permukaan aja ya. Persis. Ini jebakan klasik banget. Asumsi yang nggak diuji itu bisa jadi kayak bom waktu. Andrew Wright itu kan menekankan pentingnya kita secara eksplisit gitu ya, mengidentifikasi asumsi-asumsi ini di awal perencanaan. Kenapa itu penting? Karena bisa jadi ada deal breaker, semacam faktor kritis yang kalau muncul, bisa menggagalkan seluruh rencana.
Dan itu seringkali tersembunyi di balik asumsi yang kita anggap remeh, yang kita anggap, ini pasti beres lah. Contoh yang dia kasih itu serem juga ya. Kesalahan desain mendasar baru ketahuan setelah setahun proyek jalan, udah ngabisin banyak biaya. Waduh, Padahal katanya ini bisa dicegah kalau aja ada peer review, tinjauan sejawat yang lebih teliti di awal. Bukan cuma di desain akhirnya, tapi juga di proses desainnya itu sendiri. nah itu prosesnya juga penting. Dilemanya kan sering ada keengganan buat melakukan uji tuntas ekstra. Apalagi buat hal yang dianggap dasar atau udah biasa kita lakukan. Alasannya, takut nambah biaya, nambah waktu. Iya, tekanan waktu dan biaya itu nyata. Padahal justru area kritis yang kelihatannya aman-aman aja itu yang butuh pengawasan ekstra kan? Betul. Dan kalau kegagalan udah terjadi, gampang banget kan nunjuk jari. Ini manajemennya terlalu optimis. Tapi itu nggak ngejelasin kenapa mereka bisa seoptimis itu. Bener juga, cuma nyalahin aja nggak cukup. Makanya, sumber Anda menyarankan kita pakai kerangka pencegahan P1 sampai P7 dan deteksi D1 sampai D5 itu. Biar bisa gali lebih dalam. Alih-alih cuma nyalahin, kita coba pahami dinamikanya gitu. Oke, mari kita coba bedah kasus Andrew Wright pakai kerangka itu. Tapi kita bikin lebih kayak cerita ya. Kalau lihat ke belakang, kayaknya mereka itu merasa proyek ini bisa dikelola. Mungkin karena punya pengalaman sama desain serupa sebelumnya ya. Bisa jadi, bisa jadi. Pengalaman masa lalu itu kadang bikin pede ya. Nah, itu mungkin bikin mereka merasa nggak perlu tinjauan eksternal yang mendalam banget. Kayak, kita udah jago lah soal ini. Mungkin ada keyakinan internal juga bahwa kalaupun ada masalah tak terduga muncul, mereka pasti bisa atasin. Terus, ngecek ulang secara menyeluruh dianggap cuma nambah biaya dan memperlambat proyek aja. Sampai akhirnya, pas masalah besarnya kebongkar, rasanya udah terlambat banget buat balik ke titik awal. Jadi, ini bukan sekedar optimisme buta ya, tapi kayak serangkaian asumsi kecil, keputusan kecil, yang numpuk gitu. Betul, akumulasi. Dan dari sisi deteksinya gimana? Nah, dari sisi deteksi, meskipun mungkin ada laporan kemajuan rutin ya, D1, bisa jadi signifikansi dari penyimpangan atau tantangan yang muncul itu, D2, D3, nggak sepenuhnya dipahami. Atau dianggap, ini variasi normal lah, kayak dulu juga bisa diatasi gitu ya. Semacam ada false sense of security gitu ya, karena pengalaman sebelumnya. Kayaknya gitu, sampai akhirnya masalahnya jadi gede banget, biayanya bengkak D5, baru deh sadar, waduh ini bukan tantangan biasa. Ini nunjukin ada celah di sistem peringatan dininya ya, terutama buat isu krusial, yang suka disebut showstopper gitu. Iya, isu yang benar-benar bisa menghentikan proyek. Diagram 4.2 di sumber yang 8 cara memahami mengapa, itu kan juga nunjukin faktor lain kayak tekanan biaya atau waktu yang bisa ikut berkontribusi. Dalam ya, nggak cuma nyalahin optimisme aja. Kelihatan ada interaksi banyak faktor, termasuk dinamika internal timnya. Nah ini nyambung nih ke poin dari Norman Marks soal benturan antara optimisme dan kehati-hatian. Iya, dinamika klasik itu. Di banyak organisasi pasti ada. Di satu sisi, ada tim komersial. Kata Marx kan kayak pakai kacamata berwarna mawar. Hahaha iya, penuh antusiasme ya. Penuh antusiasme, fokusnya ke peluang, ke manfaat. Di sisi lain, ada staf teknis atau keuangan. Mereka ini cenderung lihat potensi masalah, resiko, kendala praktis. Potensi konfliknya jelas banget ya. Tim komersial bisa lihat tim teknis sebagai penghambat. Ini orang kok lambat banget sih, kurang berani ambil resiko gitu kan. Sebaliknya, tim teknis bisa merasa tim komersial itu nggak realistis. Masa sih targetnya segitu? Detail penting diabaikan, ngebut banget dorongnya. Dan argumen-argumen yang dikutip di sumber itu bisa muncul beneran ya. Kayak, kamu nggak suportif nih, kurang semangat, pasti bisa. Atau yang paling sering, kita nggak akan maju kalau nggak berani ambil resiko. Tekanan kayak gitu bisa bikin staf teknis jadi agak, gimana ya, enggan buat nyuarain kekhawatiran mereka sepenuhnya, mungkin demi jaga harmoni, atau biar nggak dicap negatif, atau nggak team player. Tapi menekan perbedaan pandangan kayak gini kan bahaya ya? Bahaya banget. Yang menarik di sini justru kedua perspektif itu penting kan? Kita butuh visi, dorongan komersial, tapi kita juga butuh analisis resiko yang cermat, realisme teknis. Dua-duanya punya nilai. Jadi bukan salah satu benar, satu salah ya? Nggak selalu. Bahayanya justru kalau perbedaan ini ditekan atas nama kerja sama tim atau kita harus satu suara, itu bisa malah menjurus ke groupthink. Groupthink, oke. Iya.
Kondisi di mana keputusan buruk dibuat karena nggak ada yang berani nantang asumsi mayoritas. Padahal, perbedaan pandangan yang dikelola dengan baik itu justru bisa jadi mekanisme checks and balances yang sehat. Jadi tujuannya bukan ngilangin perbedaan, tapi nyiptain proses di mana dialog yang konstruktif bisa terjadi. Bukan jadi ajang berantem antar departemen, atau yang lebih parah, pura-pura semua setuju padahal di belakang ngedumel. Tepat sekali. Ini soal membangun budaya di mana mendengarkan perspektif yang beda itu dihargai. Bukan malah mendorong satu narasi tunggal aja. Ini butuh kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Alan Patterson dari Santander yang dikutip di sumber itu, ngomongin soal ini kan ya? Dia menekankan pentingnya diskusi berkualitas tinggi dengan semua pemangku kepentingan, keuangan, risiko, hukum, kepatuhan sebelum keputusan besar diambil. Itu kunci, keterlibatan semua pihak. Salah satu praktik baik yang dia sebutin, pas presentasi proposal bisnis, dia selalu didampingi kolega dari fungsi lain, misalnya dari tim resiko. Pendapat ahli mereka itu didengerin dan benar-benar jadi bahan pertimbangan, nggak cuma formalitas. Nah, ini nyentuh inti soal menyingkirkan ego dalam pengambilan keputusan. Fokusnya bukan siapa yang menang argumennya atau siapa yang paling benar. Tapi apa keputusan terbaik buat organisasi secara keseluruhan, berdasarkan semua informasi dan perspektif yang relevan. Patterson juga nambahin, pas dia bina stafnya, dia nilai kemampuan mereka kerja konstruktif sama kolega dari fungsi lain itu sama pentingnya kayak kemampuan inovasi mereka. Menarik. Jadi, kolaborasi itu skill penting. Iya, kita perlu orang yang bisa dorong batas, inovatif, tapi juga bisa kolaborasi dan hargain keahlian orang lain. Itu ciri khas budaya pengambilan keputusan yang matang ya. Keahlian dihargai, prosesnya transparan, tujuannya keputusan yang paling informatif dan seimbang. Oke, sekarang coba kita geser sedikit ya, ke tujuan yang sifatnya bukan bisnis murni. Misalnya soal kepatuhan, kayak kesehatan dan keselamatan kerja K3 atau perlindungan data. Di permukaan, ini sering dianggap gampang, cuma soal common sense aja. Kelihatannya sederhana ya. Tapi Alan Dixon, mantan VP HR yang dikutip, ngasih contoh insiden tanker kimia. Ini nunjukin betapa kompleksnya realitas di lapangan, nggak segampang kelihatannya. Oke, gimana ceritanya? Jadi gini kejadiannya, ada truk tanker kimia, ini dari kontraktor eksternal, diparkir di area fasilitas produksi sesuai prosedur pas akhir pekan. Sopirnya nginep di hotel, tapi nggak ninggalin nomor kontak darurat. Wah, itu udah red flag pertama ya. Betul. Beberapa jam kemudian, petugas keamanan lihat tanker itu mulai venting, ngeluarin uap kimia. Itu tanda isinya nggak stabil, kemungkinan kepanasan. Masalahnya, sopir nggak bisa dihubungin. Makin rumit. Prosedur standar buat mendinginkan tanker pakai semprotan air ternyata nggak efektif. Kenapa? Karena tanker itu punya insulasi khusus yang malah nahan panas di dalam. Jadi prosedurnya nggak cocok sama jenis tankernya. Bisa dibilang gitu. Lebih parah lagi, air pendinginnya malah kecampur sama bahan kimia yang mulai bocor dari tanker. Akhirnya meluap dari area penampungan darurat, ngalir ke sungai dekat situ. Akibatnya ikan-ikan pada mati, ekosistem rusak. Waduh, dampaknya luas sekali ya. Dari hal yang kelihatannya rutin, parkir tanker. Nah, menurut Alan Dixon, akar masalahnya itu kompleks. Bukan cuma soal kulkas tankernya mungkin rusak, atau prosedur pendinginan yang nggak pas, atau nggak ada kontak sopir. Terus apa yang lebih mendasar? Yang lebih mendasar itu kegagalan kolektif buat menyadari bahwa aktivitas rutin kayak parkir tanker dari pihak ketiga aja, itu bisa bawa resiko signifikan. Perlu kewaspadaan dan rencana kontingensi yang lebih baik. Ada semacam celah imajinasi gitu, tentang apa aja sih yang bisa salah dari situasi ini. Menarik. Insiden ini nunjukin banget ya gimana resiko dari faktor eksternal dalam kasus ini, operasional kontraktor, bisa diremehin atau nggak sepenuhnya dipahami. Betul. Kalau suatu ancaman nggak kelihatan secara langsung, atau dianggap bukan urusan kita, ya tingkat kewaspadaannya cenderung rendah, sampai masalahnya kejadian. Baru panik ya. Bisa jadi juga karena keterbatasan pengalaman atau pelatihan dalam melakukan penilaian risiko yang mencakup skenario-skenario kayak gini. Kalau kita kaitkan lagi ke 8 cara memahami mengapa dari sumber, ini bisa nyentuh aspek pemahaman faktor eksternal, terus ketersediaan data informasi, kontak sopir itu, desain proses, prosedur pendinginan, dan mungkin juga faktor manusia dalam penilaian risiko awalnya.
Ini juga jadi pengingat pentingnya budaya keselamatan yang benar-benar tertanam ya, bukan cuma slogan di dinding. Andrew Wright kan cerita pengalamannya di BP. Dia menekankan budaya keselamatan otentik itu lebih dari sekedar akal sehat. Gimana maksudnya lebih dari akal sehat? Maksudnya perlu ada perlawanan aktif terhadap sikap fatalisme. Sikap kayak, kecelakaan itu pasti terjadilah. Terus penekanan kuat pada pelaporan insiden nyaris celaka, near miss itu, sebagai kesempatan belajar. Dan yang penting, keyakinan tulus dari semua level bahwa tujuan keselamatan itu bisa dan harus dicapai. Jadi bukan pasrah ya, tapi proaktif. Dan sumber Anda juga ngingetin kita soal beberapa jebakan klasik dalam menetapkan tujuan dan menilai resiko secara umum kan? Ya, betul. Ada beberapa yang disebut. Ada paradoks Icaros dari Danny Miller itu soal kesuksesan masa lalu yang bisa bikin kita terlena, jadi buta sama perubahan konteks atau resiko baru. Jadi sombong karena pernah berhasil ya? Bisa jadi. Terus ada masalah subjektivitas yang berlebihan dalam menilai resiko. Ini dibahas mendalam sama Douglas Hubbard. Dan tentu saja, kecenderungan buat ngabaikan senario terburuk yang kemungkinannya kecil tapi dampaknya masif. Konsep angsa hitam atau Black Swan dari Nassim Nicholas Taleb itu. Fakta bahwa ada buku-buku utuh yang bahas masing-masing jebakan ini nunjukin betapa seringnya kita jatuh ke lubang yang sama ya. Bener banget. Dan sebuah kesimpulan penting dari semua ini. Ketika tujuan mulai meleset atau resiko mulai jadi masalah nyata, orang-orang yang terlibat saat itu seringkali nggak sadar. Atau setidaknya nggak sadar separah apa situasinya sampai semuanya terlambat. Jadi kayak katak direbus pelan-pelan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan kalaupun ada individu yang mulai lihat tanda-tanda bahaya, perlu keberanian besar loh buat nyuarain itu. Apalagi kalau bertentangan sama narasi optimis yang lagi dianut. Dan di sisi lain, perlu kerendahan hati dan kemauan dari para pemimpin buat dengerin kabar buruk itu dan bertindak berdasarkan itu. Ini tema yang terus muncul, soal keberanian bicara dan kerendahan hati mendengar. Oke. Mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari pembahasan bab 4 ini. Kita rujuk ke ringkasan di sumber Anda ya. Pertama, setiap diskusi soal kegagalan itu harus dimulai dengan lihat lagi tujuan awalnya. Seberapa realistis sih tujuan itu? Dan seberapa besar kerugian yang sebenarnya bisa kita toleransi? Itu fundamental. Kedua, penting banget menetapkan strategi dan tujuan dengan mata terbuka lebar. Jangan abaikan atau remehkan risiko yang ada. Ketiga, keengganan buat benar-benar nganalisis detail tujuan dan risiko secara mendalam, itu justru meningkatkan kemungkinan masalah di kemudian hari. Malah jadi bumerang ya. Persis. Poin berikutnya juga penting. Melakukan perubahan yang kelihatannya rutin atau mirip sama yang pernah dilakukan sebelumnya, itu belum tentu semudah dulu. Konteks selalu bisa berubah kan? Benar juga. Kelima, kita harus waspada sama bias dalam bisnis case atau proposal bisnis. Seringkali cenderung meremehkan biaya dan risiko, tapi terlalu optimis soal waktu selesai dan manfaat yang diharapkan. Itu jebakan umum. Keenam, tujuan-tujuan besar yang menyeluruh, kayak kepatuhan atau ESG, lingkungan, sosial, tata kelola, itu seringkali jauh lebih menantang dicapainya daripada perkiraan awal. Dan terakhir soal kepatuhan tadi. Ini lebih dari sekedar akal sehat. Selalu ada prioritas lain yang bersaing. Ada kendala sumber daya nyata di lapangan yang perlu dikelola. Nggak bisa cuma ngandelin yang penting niat baik. Tepat. Realitas operasional itu kompleks. Nah, bab ini nggak cuma ngasih tahu masalahnya aja, tapi juga nawarin beberapa saran praktis yang bisa Anda, pendengar kami, terapkan langsung. Betul sekali. Ada beberapa saran konkret dari bab 4 yang menurut saya bagus banget buat diingat. Pertama, pahami dengan sangat jelas berapa sih potensi kerugian absolut kalau resiko terburuk itu kejadian. Sanggup nggak Anda atau organisasi Anda nanggungnya? Itu pertanyaan krusial ya. Banget. Kedua, ingat nasihat John Kenneth Galbraith soal peramal. Ada yang nggak tahu dan ada yang nggak tahu bahwa mereka nggak tahu. Intinya, waspadai rasa percaya diri yang berlebihan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jangan terlalu yakin. Oke. Ketiga, gunakan mekanisme peninjauan independen. Atau lakukan sesi premortem. Ini menarik nih. Premortem. Gimana tuh? Jadi, kita bayangin proyeknya udah gagal. Terus, kita kerja mundur. Coba identifikasi apa aja kemungkinan penyebab kegagalannya. Ini cara ampuh buat nantang optimisme kelompok, buat mikirin apa aja yang bisa salah. Wah, ide bagus itu. Ada lagi saran praktis lainnya? Ada.
Coba deh dapatkan umpan balik rahasia soal kualitas kolaborasi antar departemen atau fungsi yang beda. Kadang ketegangan atau silo antar tim itu bisa jadi sumber resiko tersembunyi yang signifikan. Jadi dinamika internal itu penting banget ya? Sangat. Dan terakhir, pertimbangkan buat ngasih persetujuan rencana secara bersyarat atau profesional dulu. Sambil nunggu hasil tinjauan lebih lanjut buat aspek-aspek kunci yang masih belum pasti. Ini cara buat ngelola resiko secara bertahap, nggak langsung all in. Oke, jadi banyak banget ya pelajaran dari bab ini. Nah, mengapa semua pembahasan ini relevan buat Anda pendengar kami? Mungkin Anda lagi ngerencanain proyek besar di kantor, atau netapin target buat tim Anda, atau bahkan sekedar bikin keputusan penting dalam hidup pribadi. Betul. Prinsip-prinsip soal menetapkan tujuan yang tepat, ngenalin asumsi tersembunyi, memahami dinamika kelompok, dan waspada sama risiko yang diremehin ini sebenarnya berlaku di banyak konteks kan ya? Memahaminya bisa bantu Anda navigasi kompleksitas dengan lebih bijaksana. Sebagai penutup, mungkin saya ingin ninggalin satu pertanyaan ya, buat Anda renungkan. Ini dibangun dari diskusi kita, tapi mungkin sedikit melampaui materi spesifik bab ini. Silakan. Kita kan udah bahas soal ketegangan antara optimisme komersial dan kehati-hatian teknis tadi. Nah, dalam konteks Anda sendiri, entah itu profesional atau personal, gimana biasanya Anda menyeimbangkan dorongan buat bermimpi besar, berinovasi, ambil risiko, dengan kebutuhan buat tetap berpijak pada kenyataan praktis, keterbatasan sumber daya, dan potensi masalah? Pertanyaan reflektif. Apakah ada suara atau perspektif tertentu dalam proses pengambilan keputusan Anda yang cenderung lebih dominan atau lebih sering didengarkan daripada yang lain? Dan kira-kira apa implikasi dari kecenderungan tersebut terhadap hasil akhir yang Anda capai? Pertanyaan yang sangat bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang bab 4 ini. Semoga wawasan ini bisa memberikan perspektif baru ya saat Anda menghadapi tantangan dalam menetapkan dan mencapai tujuan Anda sendiri. Sampai jumpa di sesi berikutnya.